Hari ini kita bertemu dengan Arbi dan Nanta. Ini dua pemotor, atlet motor, Pembalap motor. pembalap lah ya. Ya, kita bisa pembalap. bilang ya, Ya. pembalap yang luar biasa. Cerahkan gua hari ini karena gua sama sekali nggak bisa naik motor. Tapi terakhir di depan kantor sini berapa meter? 5 meter gue di depan bisa naik bro. Mantap. Boleh. 5 meter. Itu prestasi gue pakai motor metik lagi. Oke, kita jelasin dulu kali ya biar yang nonton punya konteks dulu. Dari lo boleh kenalin diri sebagai apa dan prestasi terakhirnya apa. Ya, saya Muhammad Arianta Putra. Saya berasal dari kota Magetan, Jawa Timur. Saya dari tim Astra Honda Racing Team dan tahun ini saya berlaga di kejuaraan Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600 cc. Oke. Lu Kalau saya namanya Arbi, Fadil Arbi Aditama, sering dipanggil Arbi. Saya dari kota Purworejo, Jawa Tengah. Dari tim Astra Honda Racing Team dan tahun ini saya berlaga di kejuaraan Asia Road Racing Championship di kelas AP 250. 250 cc. Iya, 250 cc. Saya Raditya Dika. Oke. Saya sehari-hari 2 liter air putih. Oke, mantap. 2 liter saya. Mantap lagi dia bilang. Kita mulai dari itu dulu karena gue gak ngerti. Kelasnya apa tadi? Saya Super Sport 600. Super Sport 600 cc. cc, iya. Motornya 600 cc. Betul. Apa itu 600 cc? 600 cc. Itu motor Super Mesinnya? Sport ya. Mesinnya kan? Mesinnya ya, cc-nya 600 cc. Ya. Kita pakai Honda jadi pakainya CBR 600 RR. Oh itu nama motornya. motornya Ya. Oke, lo harus ngajarin gue hari ini. Oke. Itu CBR, itu bukan motor keren yang itu gak sih? Yang biasa buat Moge-moge itu. Moge-moge. Iya. Ya itu. Kayak motornya Kevin Tanes ya? Iya. CBR itu ya? Keren bro itu bro. Iya, ya itulah yang kita pakai. Bisa dibawa ke balap. mall? Enggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena emang buat Soalnya itu balapan. memang balap ya. Oke, 600 cc ini 250. Iya, 250. Berarti apa? Lebih kenceng dia kah? Lebih kencang dia. Oke, berarti kalau lo 250 kesulitannya tuh di mana? Kalau ini mungkin lebih kenceng di handlingnya harus lebih hati-hati. Kalau 250 sama aja kah atau? Kalau 250 karena powernya lebih kecil ya. Mm-mm. Tapi secara teknikal hampir sama. Cuman karena sirkuitnya juga sama yang dilalui. Jadi mungkin kalau di Super Sport 600 kayak ngerem itu harus lebih keras, lebih presisi juga. Kalau di 250 mungkin kesulitannya cuman ngontrol speednya aja karena kan beloknya pasti lebih kenceng. Karena motornya lebih kecil, powernya lebih kecil jadi lebih kenceng di tengah tikungannya itu lebih kenceng. Oh, gue nggak ngerti nih. Bukannya kalau lebih kenceng dia nikungnya lebih cepat, nggak juga? Enggak. Enggak. Jadi kalau karena lebih power kecil? lebih kecil, jadi motornya handlingnya lebih aman tuh kayak lebih kepegang lah lebih sama gampang rider lah buat kayak kalau dikendalikan. naik sepeda Ya, sama naik motor lah kan lebih enak naik. Sehingga kalau di tikungan lo bisa lebih tajam tuh nikungnya. Iya, Bener kan? Betul. Iya. Motor gue bro. 5 meter depan kantor. Oh gitu. Berarti tingkat kesulitannya walaupun cc-nya beda, itu tingkat kesulitannya ada masing-masing Ada punya masing-masing, tuh. Pasti iya. ya. Kenapa dia 600 lu nggak coba 600 juga? Itu apakah itu ada jenjangnya lama-lama Iya, makin gede? ada Atau jenjang. ada orang yang spesifik bilang, gue nggak mau di 600, gue mau fokus di 250. Apa gimana tuh? Kalau di Astra Honda Racing Team sendiri, kita dari Astra Honda Racing School itu emang ada penjenjangan kan. Jadi dari Astra Honda Racing School nanti naik ke Astra Honda Racing Team dari kelas AP 250. Nanti kalau 250 udah prestasi, nanti naik lagi ke Super Sport 600. Oh. Nanti setelah Super Sport 600 juga ada lagi kelas berikutnya itu yang 1000 Superbike. Superbike. Oke, karena Nanta kan seniornya dia. Bener kan? Lu senior dia kan? Iya. Lebih awal Iya, kan? iya. Iya. Kok malu-malu mengakui? Iya. Bener kan? Iya, benar. Bener, berarti kan memang karena senior berarti lebih cepat naiknya juga. Apa nggak juga gitu? Sama, cuman- ada yang lebih muda bisa ngelewatin bisa Iya, juga? bisa. tentu Tergantung bisa. prestasi. Semua tergantung result lah. Iya. Oke. Kamu di 600 cc. Sekarang iya. Paling tinggi berapa? 300.000 kalau nggak salah ya? 1000. Itu ke masa depan tuh. Iya, jauh itu. Tiba-tiba 2030. 300.000 cc. Dia terbang ke masa depan itu bro. Oke. Paling tinggi berapa? 1000 cc. Ya, untuk di event yang sekarang kita ikuti itu di event Asia Road Racing Championship
paling tingginya di kelas 1000. Oke, Ya. ajarin gue ini soal lombanya. Lombanya itu sekali main Ya. atau berkali-kali main nanti ada poin-poin apa gimana sih? Ya, ada poin. Jadi untuk tahun ini kita ada 6 putaran. 6 6 round. kali tanding. Berarti 12 kali tanding. 12 Jadi kali tanding, oke. Jadi per roundnya itu kita ada 2 race. Jadi Oke. ada race 1 sama race 2. Nah, Oke. setiap race itu ada perhitungan poinnya. Oke. Nah, gitu. Kalau lu race 1, race 2 tuh artinya di satu lokasi ada 2 Oh, race iya. gitu ya? Iya. I see. Ya, di setiap negara pasti ada 2 race gitu. 2 race itu kali race, sirkuit ya. yang sama? Sirkuit yang sama. Oh. Ya. Kenapa nggak sekali bro? Kenapa nggak cuma sekali race-nya? Memang untuk di event Asia Racing Championship sendiri ini memang dia dari Aturannya yang penyelenggaranya 2 kali. 2 kali, ada 2 race. Lazimnya gitu. memang gitu? Enggak, ada juga kan MotoGP kan cuma sekali Cuma satu sekali. race. Ya. Mungkin supaya kalau 2 kali race dinilai konsistensinya juga kali ya? Ya, mungkin. Bisa nggak Ya. lo 2 kali race itu? Bisa juara terus Juara gitu. terus. Ya, ya. Kalau misalnya race pertama juara 1, Ya, race yang kedua itu juara 3. juara 3 ya. Itu poinnya gimana? Itu kan poinnya tetap per race. Jadi misalkan nomor 1 dapat 25 poin, Heeh. nomor 2 dapat 20 poin, nomor 3 dapat berapa sih? 16. 16 ya, 16 Oh, poin. jauh juga ya kalau Iya. 3 ya? Jadi nanti race 2-nya juga sama. Dihitung per poin. Ya artinya tinggal 1 tambah 3. Iya. Nanti untuk seluruh rangkaian which is ada 12 race, Iya. tinggal dijumlahin semua. Di akhir. Ketemulah siapa Di tuh? final championnya gitu. Siapa championnya, Iya. siapa yang ngocok anggur tuh. Ya kan? Apa petasan tuh apa sih? Lucu juga kalau petasan. Sempen. Sampean. Sampean. Iya. Sempen. Oke. Wah seru ya ternyata ya. Berarti setiap kali tanding harus ngasih performa terbaik dan konsisten ya. Tentu ya. Tentu. Pernah nggak lu lagi tanding terus lu nya udah bener tapi ada teknis lah gitu misalnya. Tetap pernah. Misalnya depan kecelakaan kan lu harus mundur dulu atau gimana gitu itu pernah ya? Tetap ya pernah. Nah kalau hal non teknis kayak gitu nggak nilai. Pokoknya bodo amat lu 1 2 3 terserah mau tadi jalannya licin kayak mau apa itu nggak mau tahu ya panitia ya. Tetap. Jadi poin itu harus dari posisi finishnya di berapa. Berarti kalau lagi nasib buruk ya udah gitu. Iya udah, iya. Iya, Lu pernah kayak gitu nggak? pernah. Apa gara-gara apa tuh? Misalnya lagi ini udah berapa kali putaran, aduh helm ketinggalan. Mau balik dulu kali ya. Mungkin di mimpi bisa itu nih. Lo pernah gimana? Ya, ada kendala teknis lah. Jadi saat udah jalan tuh sekitar mungkin sekitar 5 lap lah. 5 lap. Baru 5 lap, terus ada masalah di motor, Oh, trouble. Biasa tuh masuk pit stop tuh kalau Ya salah masuk tuh. B, jadi kita nggak bisa lanjut lagi. Tapi itu lazim gak sih kan kadang emang kalau gue nonton race gitu kan yang biasa masuk pit stop kan? Nggak juga ya? Kalau kalau F1 pas iya. Oh, kalau F1 F1 ya. F1 Ini Tapi kalau ada masalah doang. Iya kalau ada masalah. Jadi kalau misalnya enggak, ya harus di dalam terus sampai finish, dari start sampai finish gitu. Oh. Karena kan durasi balapnya kan kita nggak panjang. Oh, berapa lap sih? Kalau untuk di kelas saya itu sekitar 12 atau 10 itu tergantung panjang sirkuitnya gitu. Oke, per lap itu kira-kira berapa lama? 1 menit 40. Wah, itu kenceng juga tuh berarti tuh ya. Ya, Oke, nah itu pernah tuh gara-gara teknis lah ya. ya teknis. Selain itu juga di saat kan lagi balapan itu, lagi fighting, ada lawan yang crash. Heeh. Terus nggak sengaja kita juga kena Pernah? crashnya. Pernah kayak gitu. Itu safety-nya gimana sih? Serem juga sih ya. Iya, tapi safety-nya sudah terjamin lah kan Oh, kita gitu? pakai perlengkapan semua kan aman. Iya. Nah berarti pada ada yang kecelakaan itu posisi lu gimana waktu itu? Jadinya harus turun dan seluruh pertandingan jadinya dapat poinnya rendah apa gimana? Jadi kan yang rider yang jatuh itu jadi nggak bisa lanjut kan? Iya. Karena kan faktor biasanya kan udah jatuh mungkin Cedera lumayan kali. parah. Selain cedera mungkin motornya kan udah rusak tuh. Oh. Jadi mungkin kita nggak bisa lanjut. Jadi ya udah nggak finish. Nah ketika kita nggak finish itu kita nggak dapet poin. Jadi harus menerima gitu. Oh, dan itu berpengaruh ke ranking. Pasti. Kalau nggak finish, poinnya berapa? Kosong. 0. Wah serius. 0 ya. Minimal 1 poin itu nomor 15. 15 betul. Gila, karena nomor 1 25 bro. 25. Itu 0. 0.
kalau nggak finish. Itu biasanya kalau kejuaraan gitu selisihnya tuh tipis-tipis atau emang lebar-lebar sih, kelihatan yang jago ya jago gitu. Jadi yang sebenarnya yang lebar itu selisih poinnya tuh di 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Makin nanti 4, 5, 6 dan seterusnya itu makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Oh, tapi artinya ketika lo juara 3 waktu itu, Iya. yang di atas lo poinnya lumayan jauh nggak ketika di podium itu? Jauh. Ya, Oh, lumayan ya. jauh, ya. Berarti kalau udah ada yang jago udah kelihatan dari awal gitu. Oh, Wah, ini enggak. kayaknya jago nih gitu. Enggak. Oh, enggak juga ya? Enggak. Semua tergantung nasib juga ya. Ya, sebenarnya kemarin di saat saya juga masuk ke final itu, Hah? kan ada 6 putaran. Kemarin masuk minggu kemarin kan masuk ke putaran yang terakhir tuh final di Thailand. Kemarin pas masuk ke final itu saya sebenarnya lagi posisinya leading championship-nya ke Oke, 1. satu. Ya, Pas masuk final nih. masuk finalnya Ya, ya. lalu? Terus kemarin rezeki kurang bagus lah. Hmm. Jadi kan ada 2 race. Race pertama itu saya nggak finish karena kayak saya crash. Crash ya. Crash nggak bisa lanjut. Jadi saya kan 0 poin. Iya. Akhirnya kesusul sama yang di bawah saya poinnya. Ah, tuh bete juga kali ya. Itu ya. Menurut lo kenapa tuh crashnya? Apa beloknya salah perhitungan? Nggak, kalau kemarin yang di race pertama itu saya crash karena senggolan sama rider lain, pembalap lain gitu. Dia masuk tikungan, terus overtake nyalip, Oh, nyalip, dia nyalip. terus ada senggolan, saya jatuh. Wah, nasib buruk bro. Nasib buruk ya. Nasib buruk. Nah. Emang nggak bisa kayak, gue duluan ya. Wah. Gitu. Nggak bisa ya? Gak boleh ya? Kalau itu apa namanya? Riding di jalan sama teman-teman bisa itu kayak gitu. Betul. Gua duluan. Emang bisa, itu bisa. Iya. Betul, bisa. Oke, kalau Arbi sendiri pembalap Indonesia pertama juara Junior GP Barcelona. Iya. Berarti tuh lawannya orang luar negeri semua dong? Iya. Wow. Kalau yang di kejuaraan Junior GP itu kalau di MotoGP kan ada tingkatan bawahnya tuh. Iya. MotoGP, Moto2 sama Moto3 di World Championship. Nah, itu Junior GP itu tingkatan sebelum masuk ke Moto3 World Championship ini. Lo juara di Barcelona bro, itu gimana tuh? Berarti apa yang membuat lo berhasil di Barcelona pada saat itu? Yang membuat berhasil ya tentunya kerja keras ya. Heeh. Jadi dari awal musim juga Iya. udah tim udah persiapan banyak di seri-seri sebelumnya juga. Itu juga kejuaraan yang cukup bergengsi lah di Iya pastilah. motor. Kan dunia kan levelnya Iya. tuh. Terus udah persiapan udah. Lo ngecekin nggak kayak rekaman-rekaman lawan-lawan yang lain nih biasanya kayak gini nih apa segala macam. Ada kayak gitunya nggak sih? Ya tentunya pasti ada. Cuman kan kalau di dunia balap per tahun pasti kan beda-beda. Maksudnya kondisi sama mungkin ada beberapa rider yang masih stay dari tahun lalu. Kita bisa cek mungkin di YouTube di mana race sebelumnya bisa cek ini rider ini cara bawanya kayak gini. Jadi tetap bisa ngecek sih. Sempat ngerasa ini siapa sih yang dari tadi WhatsAppan nih? Bentar dulu, Saya, ya sorry. boleh ya. Iya. Sorry. 2 lo handphonenya. Enggak. Handphonenya 2. Iya. Buat siapa tuh? Enggak. CBR bro. Oke. Nah itu sempat ngerasa sempat minder kah, sempat takut kah ketika tahu di dunia kan lu pasti ngelihat orang-orang luar lalu lalang kan? Apa udah biasa mental lu udah kebentuk dari race-race sebelumnya? Udah biasa sih. I see. Masih ingat race pertama yang paling penting lu nggak? Race pertama paling penting masih ingat. Itu gimana? Rasanya pasti apa ya? Ya ada nervousnya juga sih awalnya gugup. Tapi juga bangga juga karena itu race yang menurut Arbi yang paling tidak bisa dilupakan lah. Oh iya? Iya. Kenapa tuh? Karena race pertama atau akhirnya juara atau Karena akhirnya juara. race pertama lu dan lu juara? Oh enggak. Oh saya kira yang di Barcelona. Kalau race pertama yang itu di Mandalika. Oke. Jadi pertama kali saya wildcard di Moto3 World Championship kan di Mandalika. Nah itu race pertama saya yang paling saya kagumi sampai sekarang lah. Iya karena itu pengalaman pertama juga ya. Iya. Oke. Gimana sih caranya nih? Karena kalian kan masuk ke Astra Honda Racing School kan. Terus di situ dibentuk mentalnya, dasar tekniknya, pembimbingan fisik dan lain-lain kan. Betul, Tapi buat masuknya dulu, lu tuh gimana caranya kok bisa jadi pembalap gitu? Kebetulan saya kan jadi dulu
ayah, Ya? dia memang bukan pembalap, tapi suka otomotif. Oke. Suka otomotif, suka balap juga. Di saat dulu saya kecil itu, jadi sering diajak nonton balap awalnya itu. Dia bukan pembalap tapi sering balap. Nonton balap. Oh, nonton balap. Ya, karena dia hobi otomotif juga. Oke. Dulu sempat ada punya tim kecil-kecilan lah gitu. Dia punya tim. Ya, ayah dulu. Tim. Tapi untuk di kejuaraan daerah aja. Oh, jadi tiarnya itu sampai daerah ya kalau kejuaraan kayak gini tuh. Awalnya ya, semua bermula dari daerah. Jadi bokap dia dulu punya tim. Ya, Keren bro, itu udah langsung keren itu. Kejuaraan daerah lah ya. Kejuaraan daerah. Pas saya masih kecil dulu. Umur berapa tuh? Mungkin sekitar umur 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. 4 tahun udah ngeliatin bokap nih. Bokap punya tim motor sendiri nih. Ya, gitu. Jadi suka. Suka kan sekarang kan diajak terus nonton balap kan. Lalu. Suka terus pengen ya coba-coba dibelikan itu dulu motor kecil sama ayah itu dulu. Ada motor 50 cc gitu. Pokoknya ini motor kecil yang buat anak-anak. Anak-anak. Ada ya ternyata? Ya latihannya di lapangan tuh dulu. Di lapangan di dekat rumah kan ada lapangan tuh. Lapangan sepak bola. Muter-muter Nah, di aja. situ, ya dulu belajarnya awalnya di situ. Susah juga ya orang-orang lagi ngegocek lu kayak misi bang. Misi bang. Orang lagi pada main bola. terus. Terus makin suka kan. Terus ayah juga mungkin yakin lah ngelihat. Mungkin saya kan ada bakat nih gitu. Kelihatan ya. Iya. Ada bakat, ada minat. Ya, Udah ada tuh, bakat, kelar ada tuh. minat. Terus makin disupport. Ya terus jadilah pembalap beneran. Dari kecil. Saya tuh mulai balap itu umur 6 tahun. Gila. 6 tahun. Segede anak gue. Segede Ale ya balap motor bro. Iya. Tapi kan dulu kecil motornya kan. Ngelawan anak-anak 6 tahun Sama lain. ya, seumuran. Jadi seumuran. Gila bro. Balapan anak 6 tahun. Balapan. Tapi udah pasti aman ya. Aman karena kan kalau kita balap di mengikuti event yang profesional Yang resmi. ada regulasinya kan. Dari segi semuanya. Motor, terus pembalap, perlengkapan balapnya ini masuk regulasinya enggak, maksudnya aman enggak. Oke. Jadi seleksi semuanya gitu. Dari 6 tahun ya. Dan itu baru kelihatan menang-menang terus tuh. Alhamdulillahnya ya. Terus makin besar ikut Honda awalnya. Sebelum masuk ke Honda Racing School saya udah ikut Honda dulu. Maksudnya gimana tuh? Ada tim tim Honda. tim nasional, Championship. ya tim nasional, tapi Honda. Ya, Baru alhamdulillah di saat masuk ke tim itu saya ada prestasi, terus sama tim itu dimasukkanlah ke Astra Honda Racing School. Nah itu umur berapa? Itu berarti 12. umur sekitar 12 tahun. 11-12 lah. Oh sama dong berarti ya 11-12 ya. Iya, hampir sama lah itu. Oke, itu cerita dia. Lu gimana lu? Gimana? Kalau saya sama ya kayak Mas Nanta. Oh bapaknya sama? Bukan. Sama bapaknya? Oh bukan. Cuman ceritanya mirip-mirip. Oke, gimana? Kalau dari Arbi sendiri kan juga keluarganya Arbi, papanya Arbi dulu pembalap. Emang pembalap? Ya. Dan pernah jadi tim manajer lah di satu tim nasional. Oke. Itu tim yang dulu Nanta itu timnya papa saya. Oh, padahal bokap lu juga punya tim. Pas itu udah enggak. Udah enggak. Jadi pas sebelum saya balap, ayah punya tim. Terus ketika saya udah mulai balap itu, mulai belajar, timnya udah enggak, ayah fokus support saya gitu. Keren bro. Iya. Berarti kalian berdua udah kenal dari 12 tahun berarti? Udah lama dong? Sudah. Udah lama. Dari kecil banget? Iya. Paling bandel dia ngapain? terus. Nah terus Kalian udah berteman lama ya ternyata ya? kalau saya sih mulai balapnya cukup telat ya. Karena kalau Mas Nanta kan dari umur 6 tahun gitu. Kalau Arbi itu cuman karena waktu itu sebenarnya suka sepak bola. Suka bola. Diajak papa waktu itu nonton Mas Nanta di Sentul. Oke. Di Sentul balap. Sejak dari situ nonton Nanta kok keren. Keren ya dia ya pas lagi gini. Keren. Keren sih, keren. Terus bilang ke papa, aku pengen kayak Mas Nanta. Tolong ajarin dong. Akhirnya pulangnya langsung pinjam motornya Mas Nanta juga, latihan di rumah. Terus alhamdulillahnya langsung bisa. Dan yaudah seterusnya Langsung lanjut bisa? sampai sekarang. Iya. Kok bisa lo langsung bisa karena sering nonton? Atau? Karena sering nonton dan waktu itu emang apa ya? Mungkin karena ya naluri dari kecil ya. Karena papa juga punya passion racing. Oh. Mungkin
dari situlah kebentuk. Jadi insting balapnya cepet lah. Walaupun waktu itu saya termasuk terlambat karena mulai itu 12 tahun. Umur 12. Umur 12. 11 baru naik, 12 sama kayak Nathan. Oh, berarti masuk ke sekolahnya Honda itu sama-sama. Kalau saya 1 tahun setelah Mas Nanta masuk. Setelah saya Iya. masuk. Jadi Nanta karena masuk telat. dulu, iya. Iya. Astra Honda Racing School itu Racing lu School, dulu, saya dulu ya. baru Arbi. Iya. Tapi mungkin ada bakat juga karena kan bokapnya pembalap, Pembalap, ya. betul. Ya. Ini banyak yang nggak tahu nih, tapi bokap gue juga pembalap. Pembalap apa tuh? Iya, dia suka berjemur waktu itu. Pemuda berbadan gelap. Cocok kita masuk, oke. Keduluan dia. Gila, gue keduluan. Gue keduluan, gila. Keren bro, keren, suka gue. Bagus. Nah terus apa aja yang diajarin di Astra Honda Racing School? Nah kita masuk ke masa-masa pendidikan kalian nih. Apa aja dari lo deh, lo apa yang diajarin dulu? Jadi semua di situ lengkap di Astra Honda Racing School. Jadi mulai dari fisik, terus bahasa. Oh bahasa, kok bahasa? Ya kan kita perlu belajar juga bahasa Inggris. Karena internasional. Karena kan cita-cita kan dari sini kan tujuannya untuk masuk ke Astra Honda Racing School karena untuk kedepannya jenjangnya menuju ke internasional. Dari nasional menuju ke internasional. Gitu. Makanya disiapin dari awal bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Kalau fisik kan lu kan pembalap nih. Betul, ya. Apa tuh fisik yang dilatih untuk pembalap? Apa ada kardionya juga, ada larinya juga? Iya. Oh iya. Ya, kardio, strength. Oh iya ya, ternyata ya. Karena emang seperti atlet aja gitu kan. Iya, betul. Oh oke. Terus ada bahasa, ada fisik, terus latihan motor. ya apa namanya? Teknik-tekniknya. Tekniknya ya ada kan di situ ada mentornya, ada coachnya. Ya. Nah di sini ada latihan mental apa tuh Arbi? Latihan mental diapain tuh? Latihan mental diapain ya? Latihan mentalnya itu sebenarnya lebih di saat kita itu Ke disiplin. Iya. Sama latihan fisiknya. Iya. Jadi kan latihan fisik pun juga ada coachnya itu. Jadi ketika kita olahraga, kita fisik, Itu capek, juga sembari melatih mental. tapi ketika kita capek kita udah nggak kuat nih mau stop. Cuman ibaratnya kan sudah ada targetnya. Jadi nggak mau gimana pun caranya harus bisa capai target gitu. Misalkan lari 10 kilo disuruh lari 10 kilo. Kita sampai 7 kilo udah capek. Nggak boleh tuh? Nah itu nggak boleh ya mau gimana pun caranya. Mau jalan kayak mau berangkang ibaratnya gitu. Yang penting harus finish sampai 10 kilo. Gitu. Tapi kalau gue ngelihat kalian gini ya, itu berasa memang ada mental resilience-nya gitu loh. Kayak kalian dalam tekanan tuh kayaknya oke-oke aja gitu. Itu emang kalau naik motor tuh gitu ya, lagi balap motor tuh sehari-hari tekanannya tinggi ya. Ya sudah terbiasa. Sudah terbiasa tertekan. Sudah terbiasa tertekan. Kelihatan sih kayak apa aja ayo deh gitu ya. Ya. Tapi lo pernah breakdown nggak di awal-awal latihan atau awal apa yang kayak aduh ternyata gue nggak tahan nih, gue nggak bisa nih, atau masalah ini terlalu besar nih atau? Kalau dulu waktu kecil ya. Karena kan otomatis saya kehilangan hampir seluruh waktu main saya. Kayak waktu kecil kan masih pengen tuh main ke teman-teman komplek. Gitu. Kalau udah jadi pembalap kan pagi sekolah, nanti pulang sekolah latihan motor, atau pulang sekolah nanti latihan fisik. Jadi waktu buat mainnya benar-benar hilang. Itu sempat baru mulai 2 minggu 3 minggu latihan yang benar-benar serius, sempat kayak wah kok jadi nggak bisa main ya, maksudnya nggak bisa merasa bebas lah. Karena begitu udah masuk Astra Honda Racing School ini kan udah profesional ya. Iya. Makanya mindset lo tuh harus udah kayak wah ini saatnya gue pro nih. Iya. Tapi kadang-kadang buat anak yang masih umur kecil, segitu, iya. Tekanan juga ada juga ternyata ya. Ada, benar ya. Berarti berteman hanya yang ada di sana? Iya. Atau di luar juga? Tetap Di luar pun juga. Iya. Oke, umur 14-15 juga berarti masih di sana juga? Apa berapa lama sih sekolahnya ini? Oh sekolahnya ini jadi kita nggak menetap seterusnya di situ gitu enggak. Oke. Jadi ada batch-nya. Oh. Ada batch-nya, jadi per batch itu
semacam kita ya memang di karantina itu sekitar 2 minggu gitu. Oke. 2 minggu, setelah itu nanti berapa bulan lagi baru balik lagi ke situ untuk latihan lagi gitu. Oh, sampai berapa lama? Seterusnya nih? Sampai kita masuk sekarang ke Astra Honda Racing Team namanya. I see. Oh, jadi itu jenjangnya emang dibikin sedemikian rupa Betul. karena ujungnya harus masuk situ. Iya. Berapa banyak orang yang tidak masuk, gagal? Waduh, Banyak. 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 Iya. Iya, Banyak ya? Mm-mm. Karena ada kompetisi internalnya juga. Betul. Untuk iya. ngecek ini layak nggak? Iya, Iya kan? Iya kan di situ ada Wow. coach, ada mentor kan di situ juga mereka menilai potensi setiap anaknya ini seperti apa gitu. Boleh tahu nggak ini rasionya dari yang masuk sampai akhirnya masuk ke tim berapa? Berapa? Misalnya berapa 100 persen orang gitu jadi atau- cuma keterima cuma 5. Biasanya kalau waktu seleksi itu dari 150 ya, 150, 120 cuma diterima ke yang benar-benar masuk ke Astra Honda Racing School tuh paling Sekitar cuman ya 10 anak ya. lebih. Lebih. Sekitar ya 15-an lah. 15-an. Itu aja udah 10%. Itu juga baru masuk sekolah kan? Itu baru masuk Baru racing masuk school. ke racing Terus school. abis itu disaring lagi? Iya, disaring disaring lagi, lagi, nanti masuk Astra AHRT, Honda Astra Honda Racing Team. Itu berapa orang dari 15 itu? 2 biji kali 2 orang tuh. Kurang lebihnya Iya segitu kan? aja. Iya. Gila, berarti 1%, hampir 2% ya Iya. dari awal masuk ya? Iya, jadi persaingannya memang ketat. Gue bangga temenan sama kalian. Terima kasih. Karena kalian terpilih dari yang terpilih. Terima kasih. Dan efeknya juara. Iya, Iya, Iya kan? alhamdulillah. Juara karena memang yang benar-benar terpilih. Bocoran dong, biasanya kalau nggak terpilih itu selain masalah skill, ada faktor lain nggak? Apa emang mentalnya ada nggak sih? Ada. Ada Ya. juga? Ya, jadi Banyak sih. di Astra Honda Racing School ini kita nggak melulu melihat yang dilihat itu cuman skill, mental nggak gitu aja. Juga sangat penting itu attitude. Oh iya. Attitude, ya. Apa yang attitude yang menurut lo, ya kalau kayak gini kayaknya susah survive deh gitu? Apa sombong atau? Sombong, terus kurang sopan. Ada juga kayak gitu. Ada, iya. Karena memang bener ya kalau masih muda, udah jago, Iya. kan waktu kan mungkin sering ngelewatin banyak orang tuh waktunya tuh waktu race-nya tuh. Iya, Ada lah beberapa orang yang ngerasa kayak gue keren nih gitu. iya, iya. Tapi itu justru yang akan menghambat pertumbuhan. Pasti. Iya. Iya. Sombong itu yang menghancurkan lah. Iya ya. Sebagai podcast nomor 1 di Spotify sih, gue sih ngerasa Iya. itu akan menghancurkan kayak gitu ya. Iya. Itu bahaya itu. Itu ya. Bahaya. Makasih udah dinasihatin ya. Makasih loh. Sama-sama. Oke. Terus lingkungan suportif di sana ya. Sangat suportif. Seperti apa tuh? Apa dari coachnya tiap minggu ada evaluasi kah atau gimana? Iya, Suportif tuh gimana? maksudnya? kalau suportif tuh maksudnya dari lingkup Astra Honda Racing School ini semua itu saling support. Jadi walaupun antar rider itu mungkin tetap ada merasa kayak wah ini Bersaing lah. tetap bersaing, harus bersaing. Cuman dari persaingan itu malah jadi suportif karena yang ini mau improve, yang ini juga nggak mau kalah. Jadi saling support, saling bantu satu sama lain buat improve semua. Kalian pernah saing-saingan gak sih? Kan dari kecil kan bareng-bareng nih. Iya. Pernah kayak ada, gue akan lewatin waktunya dia. Walaupun kalian beda CC nih. Pernah gitu nggak di pertemanan kalian ini selama ini? Kalau itu sih di luar sirkuit gitu nggak pernah sih ngerasa gitu. Cuman kalau kan sekarang pun juga beberapa kali kan saya balap bareng sama Arbi juga kan. Balap bareng tuh maksudnya Di satu kelas. Di satu kelas. jadi saingan? Jadi saingan ya. Gokil. Nah, Terus gimana? Ya di situ tetap namanya pembalap kan pasti nggak mau kalah. Jadi ya pengennya yang juara gitu. Oh gitu, Ya, ada juga cuman, kayak gitu ya? ada. Cuman kalau udah nggak di track, udah nggak di sirkuit ya udah biasa lagi gitu. Nggak ada yang mau kayak udah nanti ngalah aja. Nggak lah ya karena profesional kan. Enggak, ya. Keren. Oke, ini kan gue kan pernah juga nih umur 17-18. Ya. Pernah ada masalah cinta nggak yang berefek ke performa balap? Kalau Banyak nih kayaknya. cinta kalau- itu saya pernah ya. Oh, pernah? Cuman nggak sampai ngefek ke performa balap gitu. Oh, iya? Ya. Karena itu mental juga itu. Betul. Lagi patah hati disuruh lomba, ya nggak? Ya. Harusnya Cuman lebih kenceng dong.
kalau patah hati itu suruh lomba. Bener. Motivasi. Iya, ya. motivasi. Kayaknya berapa kali nih lo nih? Iya. Kelihatan. Pernah? Gimana ceritanya waktu itu? Pernah, ya. Di saat itu ya beruntungnya saya pas lagi ada masalah soal itu percintaan lah. Itu pas lagi nggak balap, jadi nggak keganggu. Oh, karena ada waktu-waktunya. Iya. Oke. Emang punya waktu ya buat ketemu orang baru, ketemu cewek gitu ada waktu ya? Diada-adain aja ya? Ada, pasti ada waktu ya. Kirain lu sibuk balapan terus gitu nggak juga ya? Enggak. Kan balapnya Ada, pagi. tetap ada. Balapnya pagi. Kalau malam kan nggak balap. Nah, itu kan. Kan kelihatan kan. Kalau Arbi pernah berarti lagi patah hati harus lomba. Pernah sih. Pernah ya? Iya. Tapi benar jadi lebih kenceng. Lebih kencang. Benar pengalaman dia. Itu apa kenal juga di kota itu juga kali ya? Oh waktu itu. Waktu itu kenal di kota Arbi di Purworejo. Oh, terus apa? Kamu lebih sibuk balap daripada sama aku, nggak gitu juga? Ya nggak gitu juga sih. Tapi emang kurang cocok aja. Iya kurang cocok aja. Patah hati hari racing nih. Iya. Ternyata Makin menggila lah. motornya naik 100 cc itu hari itu Langsung tuh. otomatis ya. Otomatis. Iya ya, ternyata intrik-intrik jadi pembalap itu nggak cuma masalah teknis tapi masalah perasaan di hari itu. Oh iya. Masalah mental. Iya. Gue pernah waktu itu lagi mau show dapat kabar saudara sakit waktu itu. Itu juga Ngaruh lumayan kan? ganggu tuh Ngaruh di kan, Bang, backstage. ya. Sama ya. Tapi begitu kaki naik ke panggung lupa aja semua. Lupa ya. Iya gak sih? Iya. Lu pernah ngalamin kayak gitu juga? Iya. Apa masalah penyakit saudara atau lu sendiri ngerasa gak enak badan pada saat lomba? Oh, ya ada masalah pribadi gitu lah. Oh. Ya, di saat sebelum balap gitu ya ada aja di pikiran gitu kan. Pikiran. Cuman begitu udah pakai helm di atas motor udah start tetap hilang itu pikirannya. Iya ya, kenapa ya? hilang. Kalau ngeliat jalanan Iya. tuh ya, begitu lihat ini, begitu Soalnya kan udah. adrenalin kan terpacu kan, jadi mungkin hilang pikirannya. Oke. Karena kayak kita pembalap ini sering kan sebelum kita start itu pengen terasa apa kebelet kencing gitu. Tetap ada. Ada udah mau. Ada. 10, 9. Iya, ada. Bentar, Nah, enggak gitu. Tapi kebelet aja. Kebelet ya. Cuman begitu udah jalan hilang. Menurut tuh hilang kali. Ya hilang, beneran hilang. Cuman begitu ntar udah selesai kan, finish, mau langsung muncul lagi gitu. Sakit pernah nggak sebelum tanding ada sakit gitu? Asam lambung atau apa? Pernah apa waktu itu? Waktu itu demam sebelum balap. Demam bro? Iya. Wah, terus gimana? Minum obat aja atau? Minum obat aja. Paksain? Iya tetap paksain. Karena emang kalau di tanding itu ya, terutama kalau balap, semua tuh ditumpukan di satu hari ya. Bener nggak? Lo udah latihan berapa banyak? Ya. Race-nya kan cuma satu hari itu. Ya benar. Ya itu kan nasib kan kita nggak tahu tuh di satu hari itu. Iya benar. Lagi ada apa, lagi ketularan orang batuk, Iya. apa segala macam di satu hari itu. Iya, benar. Berarti sebelum hari tanding kalian jaga diri kah? Kayak mengisolasi diri atau ada apa dulu? Nggak sampai mengisolasi diri. Enggak, cuma sih. lebih aware aja, hati-hati. Iya, lebih aware. Latihan pun udah nggak ada tuh mendekati hari H tanding. Kalau Latihan motor enggak. udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Iya. Tapi kalau fisik olahraga tetap kan buat apa biar stabil kondisinya. Kenapa latihan motornya nggak ada? resikonya lebih besar kan kalau Oh, takutnya cedera. Ya akhirnya pas balap kita nggak bisa ikut karena pas latihan motor itu kan misalnya amit-amitnya jatuh apa kan risikonya besar sama gitu. Cedera apa yang paling lazim dialami sama pembalap? patah tulang. Patah tulang. Itu lazim tuh. Iya. Asim. Seminggu ada aja gitu. Ini enggak. patah tulang. Oh iya, enggak sampai kayak gitu. Tapi itu lazim ya. Tapi iya. Karena jatuh. Jatuh iya. Kalian paling parah cedera apa? Kalau Arbi ini sih mungkin. Bro, itu apa, bro? Ini nerve-nya yang biasanya suka kesetrum itu. Oh iya, syaraf? Iya, syarafnya itu karena jatuh terus tangannya ketabrak. Ketabrak motor, bro? Iya. Jadi nerve-nya tuh gepeng gitu. Syarafnya gepeng? Iya, Wah, syarafnya gepeng. berarti sekarang udah gak bisa ngerasain. Sekarang udah alhamdulillahnya udah lumayan, cuman tetap di beberapa kondisi apalagi kalau di atas motor kan tegang ya. Itu tetap kadang nggak kayak kebas gitu. Oh, kalau panas dingin masih berasa di sini? Masih. Syaraf masih jalan masih untuk jalan. panas dan dingin? Cuma kadang kebas aja kalau kelamaan motoran? Iya. Oke, coba lihat.
Gila, berarti operasi kah atau? Iya, operasi. Wow, umur berapa Arbi? Ini tahun lalu. Baru itu? Iya. Wow, tapi emang itu resikonya ya? Iya. Ya memang resiko. Waktu itu kenapa tuh? Emang ditabrak kah atau? Karena emang waktu itu lagi latihannya di off-road, flat track namanya. Terus Arbi jatuh di depan teammate-nya Arbi sendiri. Oke. Terus kelindes tangannya. Aduh, itu teammate-nya juga pasti kayak, wah sorry ya gitu. Masa bersalah pasti. pasti merasa bersalah. Soalnya itu cuman beberapa minggu, 2 minggu sebelum round pertama. Apa yang terjadi habis itu? Nggak ikut? Nggak ikut lah ya. dua seri awal. Berarti 0-0 tuh? Iya. 2 seri awal 4 race? 4 race. 0-0 ya? Iya. Gila ya. Tapi ya itulah ya, kita harus hati-hati juga ya. Iya. Itu walaupun lu udah hati-hati kan itu kan sebenarnya. Itu udah hati-hati sebenarnya. Kayak lu apa? Paling parah pernah apa? Iya, saya juga sama, patah tulang gitu. Patah tulang gitu, berarti banyak dong patah tulang gitu. Satu. Wow. Wah ini resiko pekerjaan yang ini juga ya, harus lo tanggung ya. Ya, ini 2 kali. 2 kali. Satu tempat 2 kali ini. Ya, ini Gimana juga. ceritanya satu tempat 2 kali? Jadi patah, Heeh. udah disambung kan pakai Pen, pen, ya. jatuh lagi, patah lagi, sama pennya juga gitu. Gua gila, karena memang belum sembuh total atau? Enggak, udah sembuh, cuman memang karena saking kerasnya benturan mungkin ya. Wow. Jadi kan tetap pennya kan tetap masih bisa patah. Oke, sama tadi ada satu di sininya. Sini juga kiri kanan sudah ini kiri kanan, tulang klavikula ini namanya kan. Kiri kanan. Kiri kanan ya. Bro, dan lo tetap ini ya, mentally tetap ya udah gitu ya. Iya. Karena udah dilatih kali ya? Resikonya, ya. Udah tahu resikonya. Udah tahu resikonya. Dan segala macam safety emang juga udah dipikirin. Sudah, ya. Tapi kan ya gimana pun juga namanya Ya. resiko Jadi, olahraga kan. Kan kita kan balap kan namanya pakai racing suit kan. Pakai Pakai apa? helm, racing suit namanya ya, wear pack. Pakai helm, pakai itu wear pack, sepatu, sarung tangan semua. Itu dia memang bisa melindungi dari benturan dan juga gesekan. Oh. Nah, tapi dia memang lebihnya ke luka luar. Oke. Ya, cuman kalau seperti luka dalam gitu kayak patah gitu-gitu, itu semua tergantung dari gimana kerasnya kita jatuh itu benturannya seperti itu. Kalau di sekolahnya di Astra Honda Racing School, Ya. safety apa yang diajarin? Apa cara jatuh yang benar? Kalau ketika terpelanting apa harus dilakuin? Pegangannya harus gimana? Kalau latihan khusus buat jatuh gitu nggak ada sih. Oke, emang nggak dalam program ya? Ya, cuman basicnya aja memang kita diajarkan ketika kita jatuh nggak boleh ada yang ngelawan. Jadi ibaratnya misal kita jatuh terus tangan nyangga dulu apa gimana. Oh, Jadi itu bahaya terus tuh. selalu gimana mempersempit diri gitu aja. Oh. Iya. Dan kadang yang paling penting adalah pelajaran menghandle jatuhnya. Ya. Kadang orang kalau balap liar apa segala macam kan mereka nggak tahu teknik untuk menyelamatkan diri kan. Diri ya. Berarti emang harus dipikirin dari awal ya. Iya, semua. Ketika belajar motor itu nggak cuma teknik tikungan, nggak cuma teknik apa segala macam, tapi teknik kalau terjadi kecelakaan kita harus benar. Iya. Cuma kadang ya kita udah hati-hati, Tetap lawan tetep. tiba-tiba kan Iya, mepet-mepet gitu kan iya. kita nggak tahu Kita ya. kan nggak tahu emang. Apalagi kan balap kan namanya kan tarung kan. Kita kan tarung jadi banyak faktor lah kejadian-kejadian yang nggak bisa diduga gitu. Tapi hebat bro, keren bro. Gua salut sama kalian semua, hebat loh. Kayak mentalnya emang udah terasa banget. Itu pas patah itu lu juga biasa kali ya, kayak cekret. Ya Oke, tahu ini aja. medis gitu. Oh ya, ini ngerasa kan, oh ini patah, ya udah. Gitu. Keren. Oke, nah sekarang kalian lagi sibuk apa nih? Ada lomba terakhir yang mau dijalanin atau? Enggak, kebetulan kemarin kan 1 minggu yang lalu itu event terakhir di tahun ini. Oke, final kan. libur doang abis ini? Sekarang ini lagi libur. Oh, ya. gokil. Tapi libur event, tapi tetap kita mempersiapkan untuk tahun depan. Kan tetap harus latihan fisik. Jadi tetap nggak stop. Cuman eventnya aja yang udah selesai di tahun ini gitu. Oke, kalau Arbi apa jadwalnya next nih? Sama sih kalau Arbi, kayak Nanta karena kejuaraannya juga sama kan. Jadi udah selesai dan ini mempersiapkan diri buat tahun depan. Kapan sih mulai lagi persiapan kalian nih? Januari lah ya? Sekarang tetap udah udah Itu mulai mah bukan libur namanya, itu masih libur balap. Jadi kan kita ini kan tetap setiap harinya kan olahraga. bener. Fisik, latihan. Kalau latihan motor mungkin nggak setiap hari. Cuman kalau olahraga itu memang wajib tiap hari.
Oh jadi nggak ada kayak break. Oh ini udah tahun udah berakhir. Kita break bener-bener liburan kemana itu nggak juga ya? Mungkin ada paling lamanya 3 beberapa hari yang hari, benar-benar kita itu enggak. Wow itu dedikasi bro. Dedikasi. Keren loh. Jadi tetap misalkan kayak gini kan udah libur balap nih. Kita liburan kemana? Tetap pas liburan tetap paginya gitu tetap olahraga dulu. Nanti baru bisa liburan, main kemana gitu tetap. Ya. Liburan kemana kalian? Tahun baru kemana? Tahun baru planningnya untuk sekarang sih masih pengen di rumah aja, yang penting kumpul sama keluarga gitu. Oh bakar-bakaran? Mungkin. Wih, tahun jagung baru biasa. Hah? Bakar jagung biasanya iya. Oke. Spesifik banget ya. Iya, jagung. Emang jagung biasanya. Pakai iya. mentega enak tuh ya. Iya, mantap banget. Arbi, selain sama yang lo temuin malam-malam itu. Nah, Arbi apa tahun baru kemana? sama sih pengen kumpul sama keluarga karena kan Iya, di 1 rumah tahun aja lah ya. ya 1 tahun ini balapan terus pasti kan jauh dengan keluarga jarang Iya. pulang ke rumah juga. Ada ini gak sih ritual sebelum tanding apa minta doa orang tua atau pasti, WA? Pasti. selalu. Doa ini apa ma Iya, gitu. Selalu, iya. Ih gue bayangin orang tua kalian tahu di rumah. Kayak aduh deg-degan nih anak gue naik motor Iya. nih gitu ya. Tapi karena bokap biasa nonton balap Iya. udah ngerti kali Kalau ya. ayah udah biasa nonton jadi biasa. Tapi kalau untuk sampai sekarang ini kalau mama itu masih takut. Jadi pas saya balap gitu, jadi ayah, kakak, sama adik itu kan nonton kan di Nonton. live gitu. Nah itu Seru. mama nggak nonton itu. Nggak berani Nanti dia. dia setelah saya habis selesai, barunya penasaran pengen lihatnya siaran ulangnya gitu. Karena yang penting anaknya udah ada depan muka dia dulu. Iya. Ah, oke aman nih Udah. anak gue baru Udah dia aman. nonton. Iya betul. Kalau keluarga kamu ada kebiasaan gitu juga? Sama sih kayaknya semua Iya. mamanya Ibu-ibu, pembalap nah. gitu rata-rata iya, sama iya. ya. Iya lagi, kebayang lagi. Pernah diomelin gak lo sama nyokap lo kayak itu tadi terlalu nikung tadi, terlalu tajam. Oh, kalau Arbi kadang ya. Oh iya, jangan kenceng-kenceng dong gitu. Enggak sih lebih ke wah tadi tuh bahaya banget Kak. Cuman ya gimana Ya di udahlah ya. sirkuit. Iya. Keren kalian keren. Oke, jadi tapi Astra Honda Racing School itu sebenarnya dibuka buat banyak orang gak sih? Siapapun bisa Buat ini umum, atau? buat umum. Oh, emang iya. Siapapun bisa. Siapapun bisa daftar kan? Daftar, Karena iya. kan dari pendaftaran tinggal disaring kan? Iya. Iya betul. Oke, kalau mau cari tahu infonya tinggal Google aja lah ya. Betul, ya. Itu kan ada juga di lagi. sosial media, gampang lah nyari Astra Honda Racing Team atau Astra Honda Racing School. Astra Honda Racing School. Iya. Oke, thank you teman-teman udah mampir ke sini. Terima Siap, kasih. Terima Good luck kasih buat saya juga. Terima semuanya. kasih banyak.